Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Demikian Matius 21 ayat 21. Tema renungan kita, siap setiap saat. Demikianlah tema kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang mahasiswa yang merasa tidak siap mengikuti ujian. Kemudian dia meminta kepada dosennya supaya menunda ujian tersebut. Tapi sang dosen menolak karena jadwal ujian sudah ditetapkan jauh hari sebelumnya. Siap atau tidak, mahasiswa tersebut harus mengikuti ujian. Tindakan Yesus menjelang saat sengsaranya ditujukan untuk mempersiapkan murid-muridnya. Dikisahkan dalam pembacaan kita, ketika Yesus dalam perjalanan, dia merasa lapar. Dalam ayat 18, Tuhan Yesus ingin makan buah ara, tapi ia tidak menemukan buah ara. Maka ia mengutuk pohon ara itu, ayat 19. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus bertindak demikian? Tuhan Yesus mengajarkan dua hal kepada murid-muridnya. Pertama, Tuhan menuntut murid-muridnya senantiasa siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah pengajaran atau pesan yang mau disampaikan. Dan apabila mereka tidak siap, Tuhan tidak segan mendisiplin mereka. Sebagaimana seorang tukang periuk dapat menghancurkan hasil pekerjaannya yang dianggapnya tidak memenuhi syarat. Itu bisa kita lihat di dalam Yeremia pasal 18 ayat 3-6. Demikian pula pohon ara dapat diubah oleh Tuhan Yesus menjadi kering seketika. Bagi murid-murid hal ini adalah satu peristiwa yang mencengangkan. Satu peristiwa yang bagi mereka mustahil. Bisa kita baca dalam ayat 20. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau mengajar mereka. Ada pelajaran yang kedua. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya memiliki iman. Dengan iman, mereka dapat melakukan perkara yang besar bagi kerajaan surga. Selain itu, tindakan Yesus mengutuk pohon ara merupakan tindakan simbolis, memperingatkan bahwa kehidupan yang benar haruslah menghasilkan buah. Tetapi kehidupan yang penuh kemunafikan pastilah tidak berbuah dan tidak layak bagi kerajaan surga. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus siap melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Demikian disebutkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Dengan iman, tidak ada hal yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Lagi pula Tuhan sudah berjanji untuk menyertai umatnya, menyertai kita, orang-orang percaya senantiasa. Tuhan mengharapkan buah dari kita anak-anaknya. Tuhan mau agar kita siap setiap saat melayani Dia. Kapan dan di mana saja. Tidak bergantung pada musim. Ingatlah bahwa dunia yang semakin jahat ini
memerlukan kehadiran anak-anak Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Karena itu, kita harus senantiasa siap menyaksikan Kristus, menyaksikan karyanya, menyatakan firman-Nya, agar semakin banyak orang mengenal siapa Kristus Yesus. Dan kemudian mereka sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah penyelamat satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini sekali lagi mau mengingatkan kita supaya kita siap setiap saat, siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau, siap untuk melayani Tuhan, siap untuk menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Dan Tuhan juga merindukan supaya kehidupan kami senantiasa menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kami untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.